Jumpa lagi Jakarta TV. Kali ini kita akan bahas satu lagi SoC dari Snapdragon. Ya, kali ini adalah Snapdragon 662. Kemarin kita udah bahas MediaTek, sekarang kita balik lagi bahas Snapdragon. Yang kali ini harusnya menarik karena smartphone yang mengusung SoC atau chipset satu ini harusnya harganya terjangkau. Ya, Snapdragon 662. Bukan. Yang di sini ini tidak ada yang pakai Snapdragon 662. Ini saya pasang di sini cuman biar keren aja. Belakang sudah biru, kalau ada kuning-kuning di sini kayaknya lebih keren aja ya. Ini juga bukan kotak handphone, cuman hiasan ya, cuman prop. Oke, Snapdragon 662. Ini adalah SoC atau chipset menengah baru dari Qualcomm yang diperkenalkan di awal tahun 2020. Ini diperkenalkan bersama dengan Snapdragon 460 dan 720G. Apa yang baru? Ya, dukungan format HEIF atau HEIF ya, dua frekuensi GNSS L1 dan L5, Fast Connect 6100 dengan dukungan konektivitas modern. Nah, si 662 ini punya fabrikasi 11 nanometer, CPU Kryo 260 dan untuk core-nya itu ada 4 Core Kryo 260 Gold, basisnya Cortex A73, jadi 4 biji Cortex A73 2 GHz dan ada 4 Kryo 260 Silver berbasis Cortex A53 1,8 GHz dengan Adreno 610. Nah, yang ini mendukung layar dengan resolusi maksimum sampai dengan Full HD Plus atau 2520x1080 pixel. Untuk support memori, dia support sampai dengan LPDDR4X 1866 MHz. Storage support sampai dengan UFS 2.1, sementara ISP-nya atau Image Signal Processor, ya itu yang buat ngatur foto dan video gitu ya, namanya ISP, Spectra 340. Ini support single kamera up to 48 megapiksel. Lalu untuk DSP atau Digital Signal Processor, ini prosesor yang membuat dia jadi irit daya nih ya. Dia pakai Hexagon 683 dan ini Hexagon menggunakan vector extensions dan Hexagon scalar accelerator juga. Dari si modem dia menggunakan Snapdragon X11 LTE. Ya, ini masih LTE 4G TDD FDD. Ya, tentunya di kelas harga segini 4G masih sangat masuk di akal ya. Dia juga memiliki Qualcomm Mobile Security, Qualcomm Processor Security dan lain-lain. Biometric Authentication, Fingerprint, Face, Voice, Iris semua disupport oleh SoC satu ini. Untuk connectivity dia menggunakan Fast Connect 6100 dan untuk wireless dia support sampai dengan Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi 6 ready. Bukan berarti bahwa semua smartphone yang pakai 662 pasti pakai Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, itu masih tergantung pada smartphone-nya karena masih ada modulnya, masih ada si antenanya, masih ada resetnya ya. Tapi setidaknya si SoC sudah siap untuk Wi-Fi 6 2,4 dan 5 GHz. Untuk Bluetooth dia juga siap sampai dengan Bluetooth 5.1. Untuk GPS atau tepatnya GNSS dia support dual frekuensi L1 plus L5 dengan support Navig atau GNSS-nya India yang baru ya. Dan dia juga sudah punya Qualcomm Sensing Hub. Ini adalah ultra low power hub untuk audio, voice, sensor. Jadi kalau dia nungguin perintah kalian itu hubnya ini nggak boros daya ya. Kemudian dia support Qualcomm Quick Charge sampai dengan versi 3.0. Oke, untuk pengujian kali ini kita menggunakan sebuah smartphone Snapdragon 662 dengan RAM 8GB LPDDR4X. Hasil pengujian yang kita bisa lihat di sini Antutu 8 menghasilkan skor 183 ribuan ya. Lucu, ini Antutu 8-nya lebih tinggi daripada Snapdragon 665 yang kisarannya di sekitar 179.000, 180.000 lah ya, 665. Dia dapat 183.000. Menarik. Sementara itu kalau kita lihat core-nya doang di Geekbench 5, single core 311, sementara 665 biasanya sekitar 307 kurang lebih ya. Multicore di 1399, di 665 sekitar 1230. Jadi core-nya ini ada peningkatan performa. Lucu, padahal 662 tuh harusnya di bawahnya 665 ya. Lalu kita lihat di graphics, Slingshot OpenGL kita juga lihat di sini 1039 skornya, skor grafiksnya untuk 3D Mark yang satu ini. Ini juga peningkatan dari 665 yang kisarannya ada di bawah 1000, tepat di bawah 1000 di 980-an biasanya ya. Kemudian untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p kita lihat dia 36 fps, sementara 665 itu bisa di kisaran 37. Tapi ini bisa dibilang mirip lah ya. Untuk GFX Bench Manhattan Offscreen 1080p kita lihat dia ada di 19 fps. Sementara Snapdragon 665 di kisaran 20 fps. Jadi GPU ini tergantung apa pengujiannya. Ya, sekilas kita lihat bahwa 662 ini mirip banget sama 665. Dua-duanya pakai fabrikasi 11 nanometer. Dua-duanya pakai CPU Kryo 260. Dua-duanya pakai GPU Adreno 610.
DSP yang digunakan emang beda, tapi sama-sama support third gen Qualcomm AI Engine ya. Jadi wajar kalau secara umum keduanya memiliki performa yang kurang lebih mirip. Lalu perbedaannya ada di mana? Nah, ini kita lihat ya. Yang baru ini sudah pakai Fast Connect 6100, itu support Wi-Fi 6, sementara 665 hanya support Wi-Fi 5AC. Saya pengen lihat nih ada yang pasang 662 pakai Wi-Fi AX. Menarik sekali nih. Sementara itu, Snapdragon 662 itu menggunakan Qualcomm Sensing Hub. Ini update dari Qualcomm Always Aware Hub di 665. Jadi sudah meningkat lagi di bagian hubnya. Dual frekuensi GNSS di Snapdragon 662 dengan dukungan Navik itu belum tersedia di 665. Ini berarti 662 teoritis kalau diset dengan baik dan benar akan jadi smartphone yang GPS-nya, dalam tanda kutip GPS-nya bagus harusnya ya. Lalu ada support untuk file jenis HEIF ya, support HEIC dan HEVC di video juga ya. Nah, kalau ada di mana Snapdragon 662 itu agak sedikit lebih rendah adalah mungkin di versi modemnya yang X11 LTE. Sementara 665 itu pakai X12 LTE dengan support download Cat 12 600 Mbps. Tapi tentunya ini masih sangat tergantung pada operator dan paket kalian juga ya. Oke, kalau mau dicari-cari mungkin kelemahan lain dari 662 adalah dia tidak bisa melakukan perekaman video 4K. Bahkan dari info yang kami dapat sejauh ini memang baru disebutkan sampai dengan perekaman video 1080p 30 fps. Itu untuk yang video panjangnya ya, 1080p 30 fps. Ini berbeda dengan Snapdragon 665. Tapi di kelas harganya seharusnya enggak banyak juga sih yang minta video 4K atau 1080p 60 ya. Jadi menurut saya sih enggak terlalu masalah kelemahan yang satu ini. Nah, kemungkinan Snapdragon 662 ini akan menggantikan Snapdragon 665 di smartphone kelas menengah dan menengah bawah. Kalau kita lihat dari performance-nya sih sangat menjanjikan sekali. Bisa jadi 662 dan 665 itu akan sangat mirip performanya. Kalau kita lihat tadi di sisi core dia lebih kencang, di sisi GPU dia sedikit dan hanya kadang-kadang dia lebih rendah dari 665. Wow, nanti kita tunggu aja sampai kita bisa memperlihatkan smartphone benerannya yang pakai Snapdragon 662 dan kita akan tes dengan game-game yang benar. Setidaknya kita sudah bahas mengenai skor teoritis dan posisinya Snapdragon 662 ini kira-kira ada di mana. Nah, semoga terbantu dengan ulasan singkat ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.